Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ya banati? Alhamdulillah nastati an naltaqi marratan ukhra fi darsina al-yawm ya'ni darsul fiqh. Alhamdulillah laqad mararna bil asabi' bil ayyam al-katsirah wa lam nash'ur bidzalik. Ma asra'al waqt hatta la nash'ur madza laqad fa'alna fi hadhihi as-sa'ah wa fi hadhihi dunya wa lam nash'ur annana laqad mashayna bid-dirasah khassatan darsul fiqh wa laqad wasalna ila babil wudu. Alhamdulillah wajadna al-ulum fi hadhihi al-ashhur al-qalilah yumkin syahrul wahid wa ziyadah aw syahrain naqis. Nahnu laqad masyayna bidarsina min babit taharah min kitabit taharah ila babil wudu. Bal nahnu laqad arifna ma huwal fiqh. Al-an nahnu labudda an nashkur daiman annana lazilna nu'ta al-fursah al-ghaliyah li an nadrus marratan ukhra. Allah lazala yusaddiquna li an nahya fi hadhihi dunya al-faniyah walil bahsi anil ulum al-katsirah wal wafirah. Al-muhim nahnu labudda an nastafid min hadhil awqat istifadatan jayyidatan likay najid al-barakah war ridha minallah. Alhamdulillah insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelum melangkah ke ujian semester. Mungkin kita akan melaksanakan ujian semester tinggal 1 minggu lagi ya. Gak terasa al-waqt semakin berlalu dan kita tidak merasakan itu. Nah, insyaallah hari ini kita akan mengambil pelajaran yaitu dengan judul Nawaqidul Wudu wa Asyakku fit Taharah. Nah, hadzal bab lazala fi babil wudu. Insyaallah hadza darsul akhir fi hadzal usbu'. Pelajaran ini mungkin sebagai penutup di pelajaran kita dan minggu depan insyaallah kita akan adakan ulangan harian. Nah, jadi mulai sekarang kalian harus murojaah dari bab pertama sampai bab terakhir, yaitu sampai bab asyakku fit taharah. Nah, jika ada yang tidak mengerti langsung tanyakan. Mungkin habis ini kalian baca-baca dari bab pertama sampai bab terakhir ini, sampai bab yang asyakku fit taharah. Terus jika ada yang tidak paham langsung tanyakan ke ustazah ya. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan membawa 2 bab, yaitu mengambil 2 bab nawaqidul wudu wa syakku fit taharah. Nah, yang pertama yaitu bab nawaqidul wudu. Nah, fi hadzal bab tatakawwan ala arba'ah. Al-awwal yakni apa sih sesuatu yang membatalkan wudu? Nah, yaitu yang pertama kullu ma kharaja minas sabilaini. Nah, nanti kita jelaskan. Dan yang kedua yaitu
zawalul aqlu au taghtiyatuhu bisukrin au igma'in au naumin au jununin au dawain. Nah, thumma as-salis masul farji biduni hail. Dan yang keempat yaitu aklul lahmal ibil. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, dilihat ya bukunya. Yang pertama yaitu kullu ma kharaja minas sabilaini. Jadi kullu ma kharaja minas sabilaini itu sesuatu yang keluar dari sabilaini. Tahu kan sabilaini itu? Yaitu dubur dan kubul, yaitu alat kemaluan ya. Nah, sawaun akana baulan au ghaitan au rihan au maniyan au madyan au wadiyan am ghairu dzalik. Nah, jadi sesuatu yang keluar ini baik itu berupa air kencing, baul, au goit, goit ya tahu artinya, au rihan, kentut, au maniyan, au madyan, au wadiyan, baik itu mani atau madhi atau wadi. Nah, itu semua sesuatu yang keluar dari sabila ini, dan ini semua merupakan sesuatu yang membatalkan wudhu kita. Nah, dijelaskan juga dalam hadis wakadzalika idza kharajal baul awul ghaid min ghairi sabilaini kal jarah. Sebelum menjelaskan sebelum ke dalil, sesuatu yang keluar, jadi jika baul atau ghaid itu keluar dari selain sabilain, dari dubur atau kubul, kal jarah. Nah, seperti halnya orang sakit ya. Jadi orang sakit yang tidak bisa mengeluarkan air kencingnya atau goitnya dari sabilain atau alat kemaluan, jadi mereka mengeluarkannya melewati alat ya, yaitu terkadang bisa dengan operasi atau apa saja yang bisa mengeluarkan goit atau baul tersebut. Jadi meskipun keluarnya baul atau goit ini bukan dari sabila ini, tetap saja hukumnya itu membatalkan wudhu. Jadi jika ada yang sakit terus kencingnya itu melewati selang atau dengan operasi, jadi wudhunya mereka itu batal. Jadi harus berwudhu. Nah, di sini dijelaskan liqaulihi ta'ala dalam firman Allah, au jaa ahadum minkum minal ghaid. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwasanya sudah jelas di dalam Al-Qur'an kalau goit itu membatalkan wudhu. Jadi sesuatu yang keluar dari sabilain pokoknya membatalkan wudhu. Nah, semua di hadis juga dijelaskan wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddo. Nah, hadis ini sudah terkenal ya. Jadi Allah tidak akan menerima salatnya seseorang jika dia berhadas sampai dia melakukan wudhu. Jadi hadasnya itu akan hilang ketika dia sudah bersuci, yaitu dengan berwudhu. Faqala rajulun min Hadramaut mal hadatsu ya Aba Hurairah. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya dari Hadramaut kepada Abi Hurairah, apa itu hadas ya Rasulullah? Qala fusaun aw duratun, yaitu sesuatu yang keluar dari kedua sabilain, baik berupa kentut atau apa saja, pokoknya yang keluar dari sabilain. Nah, summa yang kedua yaitu zawalul aqlu au taghtiyatuhu bisukrin au igma'in au naumin au jununin au dawain, yaitu sesuatu yang atau zawalul aqli itu hilangnya akal, au taghtiyatuhu bisukrin, baik itu hilangnya akal gara-gara saker atau mabuk. Jika seseorang mabuk pasti akalnya itu akan hilang, apalagi kalau mabuknya itu banyak ya. Au igma'in, begitu juga kalau pingsan akan membatalkan wudhu juga. Au naumin, nah naum juga sama ya, membatalkan wudhu, tapi nanti naum ini ada penjelasannya, naum seperti apa sih yang membatalkan wudhu itu. Terus dan
namun seperti apa yang tidak membatalkan wudu, au jununin au dawain. Nah begitu juga orang gila. Nah jadi kalau orang gila kan tidak diharuskan baginya untuk sholat. Nah maka berwudu itu pasti mereka kalau mau sholat tidak akan berwudu ya. Nah pokoknya orang gila itu berarti dia sedang berhadas, sedang tidak suci dan harus melakukan wudu. Terus au jununin au dawain, begitu juga orang-orang yang kebanyakan meminum obat ya, pasti mereka akan akalnya itu akan hilang dan overdosis kayak gitu. Nah jadi dia itu harus melakukan wudu kembali, jadi wudunya dia itu batal. Nah di sini dijelaskan li hadits Safwan bin Assal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana thalathata ayyama wa layalihinna illa min janabah lakinna min ghaitin wa baulin wa naumin. Nah di sini dijelaskan bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna idza kunna safaron. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ketika mereka sedang bersafar, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Nah, jadi safar mereka itu, mereka bepergian atau berhijrah itu 3 hari 3 malam ya. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk tidak melepaskan khufnya. Nah, khuf yang sudah kita bahas kemarin atau sepatu mereka itu ketika berwudu, Rasulullah memerintahkan untuk tidak melepaskannya. Nah, kecuali kalau mereka sudah memiliki junub ya, atau sudah berjima atau apa saja. Akan tetapi jika mereka jika hadasnya itu karena kencing atau goit atau tidur, nah itu tidak diperlukan mereka untuk melepaskan sepatu mereka ketika berwudu. Nah, akan tetapi ketika mereka melakukan junub atau berjima, nah diharuskan ketika mereka berwudu mereka harus mandi besar terlebih dahulu ya, kemudian harus melepas sepatunya. Karena kan itu junub merupakan suatu yang hadas besar ya. Nah, summa lanjut fa in kana an-naumu yasiran aw kana mumakkinan maq'adatuhu minal ardi yantadhiru shalah. Nah, di sini dijelaskan bahwa tidur seperti apa sih yang tidak membatalkan wudu, yaitu tidur yang hanya sebentar atau kemudian tidurnya itu bukan terlentang akan tetapi dengan duduk, yaitu maq'adatahu. Jadi dengan keadaan berwudu, karena jika terlentang sabilaihi atau dubur kubulnya itu terbuka. Nah, kan tetapi jika dia sedang berduduk, tidur sedang berduduk, dubur kubulnya itu akan tertutup juga. Jadi insya Allah tidak akan ada sesuatu yang keluar dari dubur dan kubulnya. Akan tapi jika terentang pasti akan ada sesuatu yang keluar dan kita tidak akan merasakan itu. Jadi kalau tidurnya berbaring itu membatalkan wudu. Akan tapi jika tidurnya hanya duduk sebentar, mungkin nundutan atau karena kecapean, jadi hanya mengganggu-ganggukan kepala, nah itu tidak membatalkan wudu. Nah, summa fa innahu la yantaqid wudu'ahu. Nah, maka dari sini makanya tidak membatalkan wudu mereka jika naumnya seperti itu, hanya naum yasiran atau naum sebentar dan dalam keadaan duduk. Wa dzalika li hadithi Anas radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantaziruna al-isya al-akhirah hatta tahfuqa ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Nah, di sini jelaskan bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam haula'i yantaziruna atau menunggu salat isya, yaitu dari maghrib sampai isya. Nah, mereka itu menunggu salat mungkin dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian dari mereka ada yang kecapean kan. Nah, mereka itu tahfuqa ru'usahum tsumma yusalluna wa la yantadirun. Mereka menundukkan kepala mereka dikarenakan ngantuk,
Nah, jadi di sini bisa dibilang mereka itu tidur ya, tidur sebentar. Summa yusalluna wa la yatawaddaun. Kemudian sesudah tidur itu mereka tidak berwudu lagi dan mereka langsung melaksanakan sholat. Berarti dari hadis ini bahwasanya naum sebentar itu dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudu. Nah, di sini rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa lafdzu Tirmidzi. Laqad ra'aitu di lafadz Tirmidzi, laqad ra'aitu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqaduna lis-salati hatta inni la asma'u ahaduhum ghatitan. Tsumma yaqumuna fayusalluna wa la yatawaddaun. Nah, di sini juga hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangunkan para sahabat untuk melaksanakan sholat. Nah, para sahabat itu sedang tidur dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, kalau di dalam orang Sunda pasti tahu namanya itu nundutan ya. Nah, jadi Rasulullah membangunkan mereka, kemudian mereka bangun dari tidurnya dan langsung melaksanakan sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Karena tidur mereka juga dalam keadaan duduk dan hanya sebentar. Summa qala Ibnul Mubarak hadza 'indana wa hum julusun. Nah, di sini dikatakan diperjelas bahwa qala Ibnul Mubarak bahwa mereka dalam keadaan duduk. Wa zawalul aql bi ghairi naumin mimma dzukira ablaghu minan naum. Nah, zawalul aql atau hilangnya akal itu lebih besar untuk melaksanakan wudu daripada tidur. Jadi zawalul aql itu sesuatu yang lebih besar yang dalam membatalkan wudu daripada naum ya. Kemudian nomor 3, rakam asalis masul farji biduni ha'il. Di hadits Busrah bintu Safwan radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Nah, barang siapa yang memegang zakarnya atau kemaluannya, fala yusalli hatta yatawadda, maka tidak disahkan untuknya untuk melaksanakan sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Jadi orang ini memegang atau yumsik dzakarahu atau memegang kemaluannya tanpa hail ya. Jadi langsung memegang dengan tangan sendiri. Kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk berwudu dan mencuci tangannya sebelum melaksanakan sholat. Nah, rawahul khamsa wa sahahahu at-Tirmidzi wa naqala 'anil Bukhari annahu asahhu syai' fi hadzal bab. Nah, ini merupakan sesuatu yang lebih yang lebih diutamakan ya dalam di bab ini. Wali hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man afdha bi yadihi ila dzakarihi laisa dunahu sitrun faqad wajabal wudu. Nah, barang siapa yang memegang kemaluannya dengan tangannya sendiri tanpa dibarengi dengan kumas atau kain, jadi langsung tangannya atau kulit tangannya itu nempel ke kemaluannya, maka ini merupakan sesuatu yang wajib kita untuk melaksanakan wudu. Jadi tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat kecuali sudah berwudu ketika dia sudah memegang kemaluannya dengan tangan sendiri atau tanpa dibarengi oleh kain. Nah, ini hadis riwayat Ahmad ya. Summa lanjut ar-rabi aklul lahmal ibil. Nah, di hadits Jabir bin Samurah anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atawadda'u min luhumil ghanam. Nah, di sini ada laki-laki ya yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah saya harus berwudu ketika sudah memakan laham ghanam? Summa qala Rasul, atau ketika dia sudah memakan daging domba. Nah, kemudian kalau Rasul in syi'ta fatawaddo wa in syi'ta fala tatawaddo. Jika kamu mau silahkan berwudu, dan jika kamu tidak mau ya terserah, tidak apa-apa, kata Rasulullah. Jadi kalau laham ghanam itu tidak membatalkan wudu ya. Kemudian qala atawaddau min luhumil ibil. Kemudian dia berkata juga bertanya kepada Rasulullah, apakah saya harus berwudu ketika saya sudah memakan daging ibil atau daging onta? Qala na'am tawaddo min luhumil ibil. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tentu,
jika kalian sudah memakan daging ibil atau daging unta, maka berwudulah. Summa bertanya kembali, qala a'usalli fi marabidil ghanam, apakah boleh saya melaksanakan sholat di kandang domba? Kemudian kalau Rasulullah, na'am. Nah, tidak apa-apa untuk melaksanakan sholat di kandang domba, karena kan daging domba juga ketika sudah memakannya tidak membatalkan wudhu ya. Jadi Rasulullah memberikan kita keringanan untuk tidak jadi diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di kandang ibil. Mungkin ini karena tidak ada lagi tempat ya, jadi orang ini sholat di kandang ibil. Tapi kita harus mencari tempat yang lebih bersih dari sana. Kalau tempatnya tidak ada, mungkin jadi diperbolehkan. Summa qala usolli fi mubarakil ibil qala la. Kemudian dia berkata kembali, apakah saya boleh melaksanakan sholat di kandang unta? Kemudian kalau Rasul tidak, la. Jadi kalau di kandang unta itu tidak boleh. Nah, di sini sudah kita ketahui ya. Jadi dari bab ini kita telah mengetahui nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu itu yaitu yang pertama kullu ma kharaja minas sabilain, yaitu baik berupa baul, ghaid, rih, au mani, au madhi, au wadi. Kemudian yang kedua yaitu zawalul aqlu au taghtiyatuhu bisukrin au igma'in. Nah, yang kedua itu hilangnya akal ya. Jadi kita tidak menyadari baik itu karena mabuk atau pingsan atau tidur au junun. Nah, tidur kan tadi ada sudah kita ketahui ya, tidur seperti apa yang tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga masul farji biduni hail, yaitu memegang sesuatu atau kemaluan tanpa dibarengi oleh kain atau yang lainnya. Jadi memegang dengan kedua tangan langsung atau dengan kulit tangan langsung menempel ke kemaluan. Nah, itu membatalkan ya. Kemudian ketiga itu aklul lahmal ibil. Jadi barang siapa yang sudah memakan daging ibil atau daging unta, maka diharuskan baginya untuk melaksanakan wudhu kembali. Jadi hal ini aklul lahmal ibil itu membatalkan wudhu. Kemudian lanjut yaitu asyakku fit taharah. Nah, yang pertama man tayaqqana at-taharah wa syakka fil hadath hukima bi baqaihi 'ala at-taharah. Nah, di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang sudah yakin akan kesuciannya, bahwa dia itu merasa kalau dia itu sudah berwudu, summa wa syakka fil hadath hukima bi baqaihi 'ala at-taharah. Tapi dia itu ragu apakah dia sudah berhadas atau masih suci ya, tapi dia itu dalam hatinya yakin bahwa dia itu masih suci, tetapi ada keraguan di dirinya apakah dia sudah berhadas atau belum. Nah, jadi keyakinan akan kesuciannya itu lebih besar dari keraguannya. Maka di sini hukumnya yaitu hukima ala toharoh. Jadi dia tetap dalam keadaan toharoh. Jadi jika keyakinannya bahwa dirinya itu masih suci dari wudu, jadi dia tidak perlu untuk berwudu kembali. Wala abrata bisyakki li anna at-taharah hiya al-mutayaqqanah wa la yunqalu anha illa biyaqinin. Nah, pokoknya kalau taharah itu kita harus yakin bahwa diri kita masih dalam keadaan suci, keyakinan itu memang besar. Nah, maka hukumnya itu masih dalam keadaan suci. Jadi tidak perlu kita untuk berwudu kembali ya. Tapi yang kedua yaitu man tayaqqana al-hadath wa syakka fi at-taharah bana 'ala al-yaqin wa huwa al-hadas. Nah, di sini dia itu yakin bahwa dirinya itu sudah berhadas, sudah tidak suci lagi dari wudu. Akan tetapi dia ragu, kayaknya saya masih suci deh, tapi keraguannya itu sedikit, keyakinannya itu sudah batal dari wudunya. Jadi keyakinan besar di sini dia sudah batal dalam berwudunya, akan tetapi ada keraguan bahwa dia masih suci. Nah, di sini bana 'ala yakin wa huwa al-hadas. Makanya di sini dia diharuskan untuk berwudu kembali karena dia hukumnya itu sudah berhadas, memiliki hadas ya. Jadi diharuskan untuk berwudu kembali. Wala ibrata bisyakki li anna al-hadath wal mutayakkin wala yuntaqala anhu illa biyaqinin.
Nah, maka keraguan itu tidak akan berpaling atau tidak akan tergantikan oleh keyakinan. Jadi kalau keraguannya sudah besar, maka kalau keyakinannya sudah besar tidak bisa digantikan oleh keraguan. Nah, summa wadzalika li hadithi Abbad bin Tamim an ammihi qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah faqala yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, di sini ada bahwa Ubaid bin Tamim yaitu Nabi atau pamannya Nabi ya. Beliau curhat kepada Nabi atau berkata kepada Nabi, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi. Nah, kata paman Nabi, ada seorang laki-laki yang yukhayyal ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah, bahwa laki-laki itu merasakan kalau dia itu menemukan sesuatu ketika sholat, yaitu mungkin laki-laki ini merasakan kalau dia itu sudah kentut atau belum. Jadi mungkin perutnya itu kerocok-kerocok atau kayaknya dia itu kentut tapi gak kerasa gitu. Nah, semua kalau Rasul la yansarifu hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Maka Rasulullah berkata, diamlah dalam salat kalian kecuali kalau kalian sudah mendengarkan sautan aw yajida rihan, mendengarkan suara kentut atau mendapatkan kentutnya itu. Jadi benar-benar yakin kalau mereka itu sudah kentut. Jadi kalau mereka masih syak atau ragu, maka tidak apa-apa untuk melanjutkan salatnya. Summa wa haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'un fa askala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhruj minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Nah, di hadis ini juga sama ya. Jadi barang siapa yang belum mendapatkan atau menemukan suara kentut, jadi gak apa-apa untuk melanjutkan salatnya. Alhamdulillah, intahaina min hadza dars. Laqad akhadna babain au mawdu'ain, yaitu nawaqidul wudu wa syakku fit taharah. Jangan lupa untuk selalu merujaahnya ya, dan mudah-mudahan apa yang kita ambil di pagi hari ini mendapatkan barokah dan ridho Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita manfaatkan dalam diri sendiri, begitu juga untuk orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan jaza. Idza kana hunaka soal fas'alna mubasyaratan. Jadi kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan ya. Nah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.